Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustaz Haji Samsudin dengan topik kajian hadis. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكة الله المقربين والكتبيين ثم إلى أرواح أزواجه وأولاده وذريته أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابات والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والعلماء والصالحين نخص إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين نخص خاصة إلى روح المؤلف هذا الكتاب ونخص خاصة إلى أرواح من بنى وعمر مسجد جامع الإخوان وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami Al-Ikhwan yang sangat saya hormati, ibu-ibu segenap pengurus Majelis Taklim kaum ibu Jamiatul Muslimah Masjid Al-Ikhwan, ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim, guru kita Mukarramah Ibu Ustadzah Haja Imas, teristimewa orang tua kita DKI Masjid Jami Al-Ikhwan, Pak Doktor yang selalu membersamai kita dalam setiap rutinitas kita. Diiring doa semoga rahmat Allah senantiasa melimpah kepada kita bersama. Ibu-ibu bagaimana kabarnya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat lahir, sehat batin, insyaallah sehat juga isi kantongnya insyaallah. Ibu-ibu kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pemurah. Hari ini Allah kembali takdirkan kita untuk menjadi bagian dari para pemakmur masjid, khususnya Masjid Jami Al-Ikhwan, terlebih khusus lagi dalam kegiatan rutin kajian. Mudah-mudahan yang kita upayakan pagi hari ini sampai jam seperti yang kita sepakati jadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis demi majelis yang memang sengaja kita hadiri, Artinya sengaja itu kita alokasikan waktu, kita kondisikan segala sesuatunya
Semoga majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah Ta'ala lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita, ibu-ibu, dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini, jangan lupa yang belum niat itikaf diniatkan dari sekarang ya. Semoga kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi serapat-rapatnya dari dunia sampai akhirat, dan segala macam kebutuhan kita yang tidak sedikit Allah yang Maha Kaya akan mencukupinya. Amin, Allahumma amin. Bacaan melanjutkan hadis catatan saya 186 atau 185. Ubudillaha ka'annaka tarahu. Itu ya, betul ya. Nomor berapa tuh jadinya hadis? 108. Ada yang 108 apa berarti? Yang apa? Yang kalimatnya sama. Baik ibu-ibu. Ubudillah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang itu ya. Tanggal 25 ya. Tanggal 25 bulan 5. Kita baca ibu-ibu, saya talqinkan, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubudillaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wasub nafsaka ma'al mauta wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabah. Lanjut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budur rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulu al jannata bisalam. Ya, sampai 2 hadis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa masyayikhina amin. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budillaha ka'annaka tarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Wa asyara bi qawlihi ka'annaka ila adami imkanir ru'yah al-basariyati syara'an bid dunya. Nabi memberi isyarat dengan perkataannya, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kata-kata seolah-olah engkau akan melihatnya, Bu, itu isyarat tidak mungkinnya orang bisa melihat Allah secara basariyah, ya, penglihatan mata, syar'an secara syara, di dunia, di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada orang dia bicara, dia cerita, dia melihat Allah, ya, sosoknya Allah begini, itu ibu-ibu sepertinya kebohongan, bisa diduga kuat bohong. Karena secara syarat di dunia Allah bisa dilihat dengan mata kepala ini sesuatu yang mustahil, ya. Namun fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, ya nggak akan bisa melihat. Fala taghful, maka jangan sampai engkau lalai. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu melihat engkau. Maksudnya bagaimana? Wala yakhfahu syai'un min ibadatika wa min ilmin anna ma'budahu muttali'un ala ibadati.
Tidak tersembunyi kepadanya suatu apapun dari ibadah-ibadahmu. Ibadah kita sekecil apapun, Bu, Allah tahu, Allah lihat. Ibadah kita di tempat paling sunyi, paling sepi sekalipun, Allah tahu, Allah lihat. Apapun jenis ibadahnya. Di tempat yang tidak ada siapapun, menurut kita begitu. Di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, menurut kita, Allah lihat kita ngerjain apa di situ, kita melakukan apa di situ, kita ibadah atau malah kita maksiat di tempat tersebut. Nauzubillah min zalik. Ya. Wa min ilmin anna ma'budahu muttali'un ala ibadi. Dan juga adanya pengetahuan yang bersangkutan bahwa zat yang dia ibadahi, yang dia sembah, itu memantau ibadah-ibadahnya dia. Syahidun li harakatihi wa sakanatihi bisirri wal alan. Dia melihat gerakan kita, diamnya kita, bisirri wal alan, di tempat yang paling rahasia tersembunyi maupun di tempat yang paling ramai. Ini jadi keyakinan, Bu, nggak boleh berubah sedikit pun, ya. Ini namanya upaya untuk menghadirkan muraqabah, merasa diri, sadar diri bahwa diri dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu, ya. Allah nggak tidur, iya, jangan tidur, ngantuk aja enggak. Terus Allah melotot aja dong, bukan. Kalau kata-kata melotot, nanti orang pahami Allah punya bola mata, Allah punya kelopak mata. Allah melihat dengan zatnya yang abadi, yang azali. Awal tidak ada permulaannya, akhir tidak ada penghabisannya. Jangan pernah kita bayangkan matanya segede apa kira-kira. Kok makhluknya segitu banyak, dia pantau semua, dia awasi semua, dia tahu semua, dia lihat semua. Coba ya. Akan tetapi dengan pengetahuannya yang Allah sifatnya Al-Alim, maha mengetahui, Allah yang Al-Basir, yang maha melihat, mengetahuinya dengan zatnya, maha melihatnya dengan zatnya yang abadi, yang azali, awal nggak ada permulaannya, akhir nggak ada penghabisannya. Jadi jangan kita bayangkan yang kemudian akhirnya bayangan kita itu melahirkan, mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini bahaya dalam akidah, Ibu ya. Tapi kita yakin. Dan buah dari sadar diri kalau dirinya itu diawasi oleh Allah besar sekali. Bahkan ibu-ibu, sebagian ulama memberikan arahan. Kan terkait pergantian tahun atau tahun baru, hari ini tanggal berapa bulan Muharram? Tanggal 5. Hah? Tanggal nggak akur ya. Karena ada yang mulainya Selasa, ada yang mulainya Rabu ya. Ya, tapi si Dogiri dapat, Bu, Milal bulan itu jadi hari Selasa gitu. Katakanlah kita mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tanggal 7. Baru 7 hari nih di tahun baru. Ada gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus petunjuk. Apa itu? Man kana yaumuhu khairan min amzihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini atau tahun ini lebih baik dibanding tahun yang lalu, maka yang bersangkutan berarti orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla yaumi amsihi fahuwa maghbunun. Siapa orang yang hari ini atau tahun ini sama saja dengan yang kemarin, yang lalu, maka berarti orang yang bersangkutan orang yang merugi, orang yang tertipu. Faman kana yaumuhu syarrun min amsihi, naudzubillah min dzalik, fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini malahan lebih buruk dibanding yang lalu, maka yang bersangkutan termasuk orang yang dilaknat. Jadi kalau begitu kira-kira mau di urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 pasti nggak mau, Bu, ya. Nauzubillah dilaknat. Kita pengen di urutan nomor berapa? Nah, ulama kasih arahan, Bu, 4, perhatikan. Apa 4 itu? 1, taubat. Tobat itu apa sih? Menyesal gitu ya. Nah, itu rukun tobat. Rukun tobat paling penting an-nadam. At-taubatu an-nadmu. Tobat itu penyesalan. Tapi definisi tobat atau ta'rifnya tobat apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Hah? Apa-apa saya bantu ingetin. Tenang aja.
santai aja kita, ya. Santai aja. Saya bukan nggak semangat ibu, lagi ngantuk-ngantuk dikit ini. Taubat itu arruju minal awsafil mazmumah ilal awsafil mahmudah. Itu taubat. Menarik diri dari sifat-sifat yang tercela, ditarik kemana? Kepada sifat-sifat yang terpuji, ya. Dari sifat buruk sifat baik, tercela terpuji. Sepakat nggak kalau saya kasih contoh sifat tercela itu? Pelitnya, pelit, medit, buntut gasiran, kikir, untuk najemin gergaji. Ya bakhil. Kan kalau bakhil bahasa Arab Bu, masih bahasa Indonesia itu udah koret gitu. Gak apa-apa pakai koret aja udah, yang penting jangan koreng. Ya medit. Ya ibu-ibu. Nah, ditarik tuh dari sifat tercela, kikir, koret tadi, kepada sifat terpuji. Lawanannya koret apa ya? Pemurah, dermawan. Itu dia. Ibu-ibu yang saya hormati, orang ada yang bukan sekedar bukhul, bakhil, suhun ada. As-suh itu ibu-ibu sama al-bukhul masih mending al-bukhul. Kalau al-bukhul tuh apa ya, royalnya pada orang enggak, tapi sama diri masih. Tapi kalau suh sama diri sendiri pelit. Jadi nggak bisa belajar nyenangin diri sendiri gitu. Nah orang kalau nggak bisa nyenangin diri sendiri, gimana caranya dia bisa nyenangin orang lain ya? Pakai apa makannya? Bakwan. Besok pakai apa makannya? Engkol. Sayuran Bu, engkol. Oh sayuran enggak, digoreng jadi bakwan juga. Pakai apa makannya? Jagung. Oh sayur jagung, enak dong dicampur pakai daun katuk, sayur bening. Benar gak? Enggak, bukan digoreng juga. Orang baik bakwan jagung. 3 hari berturut-turut. Tapi namanya bakwan juga ibu-ibu. Oh sama diri sendiri pelit. Kepada dermawan. Nah ini namanya tobat. Dari maksiat kepada taat, dari malas kepada rajin. Itu namanya tobat. Narik diri dari sifat-sifat tercela kepada sifat-sifat terpuji. Dan ibu-ibu ternyata tobat itu kunci keberuntungan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, hai orang-orang yang beriman, pasti kalian beruntung. Tuh. Jadi kalau pengen beruntung, awali dengan apa? Dengan taubat. Kan kita pengen jadi orang yang beruntung nih, yang berarti tahun ini lebih baik dibanding tahun kemarin gitu kan? Maka awali dengan taubat. Yang kedua muraqabah tuh. Suruh sembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia nggak bisa lihat Allah, karena memang di dunia tidak akan bisa orang melihat Allah secara syarak, ya. Akan tetapi dia yakin bahwa Allah mengawasi dia, melihat dia. Semua ibadah yang dilakukan, kapanpun, dimanapun, yang paling besar itu ibadah, yang paling kecil itu ibadah, yang paling banyak itu ibadah, yang paling sedikit itu ibadah. Allah tahu, Allah lihat, Allah menyaksikan, Allah memantau. Ini muraqabah. Sadar diri, ya, lagi diawasin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kan kalau di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala kan berarti pengawasan malaikat maut juga, betul kan? Karena ketika Allah perintahkan malaikat maut, malaikat maut, terus si bulan, kenapa? Cabut ruhnya sekarang juga. Nah sekarang juga. Baru pengantin baru 3 hari, sekarang juga. Malaikat tuh nggak ada yang protes Bu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun. Apapun yang Allah perintahkan pada mereka pasti laksanakan perintah tersebut. Itu malaikat. Sampai ada yang begini, ibu-ibu. Tapi ceritanya dicerita di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sedang bersama para
Kita bilang sahabatnya begitu ya. Lantas ada orang di sampingnya beliau tuh, ada juga orang sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi orang ini agak keki Bu, karena di sebelah sana itu ada yang liatin dia aja. Ngeliatinnya bukan lihat penuh kekaguman, bukan ngeliat karena terpesona, pokoknya bikin keki deh. Orang ibu-ibu mudah-mudahan nggak punya pengalaman ya diliatin orang tapi rasanya jadi keki gitu. Kalau diliatin tandanya dia sungkan, segan, enak. Apalagi mungkin kalau diliatin tandanya cinta, lebih enak lagi kali. Barangkali gitu ibu-ibu ya. Tapi kalau diliatin bikin keki, bikin takut, bikin gelisah, kan gak enak. Akhirnya dia tanya, ya Nabi Allah, itu siapa sih? Siapa? Itu bukan saya. Ngeliatin saya terus dari tadi. Nabi Sulaiman jawab, oh itu malaikat maut. Begitu dijawab dengan malaikat maut, stres juga itu. Ya Nabi Allah, saya doain deh, jangan saya di sini dah. Saya ngerinya saya ini yang diincar. Doain deh saya. Pindahin dah saya dikemanain ke. Nabi Allah Sulaiman doain. Itu yang bersangkutan langsung dibawa oleh kekuatan bi qudratillahi ta'ala. Tahu-tahu ada di India. Wah, saya udah aman jauh dari dia tuh. Aman saya. Pas banget, pas saya lagi nungguin. Padahal memang tertulis matinya dicabutnya di India. Kenapa dari tadi masih di samping Nabi Sulaiman? Taunya dia minta dipindahin ibu-ibu tuh. Kalau sudah dalam pantauan Allah, berarti pantauan malaikat maut juga. Ada WA dari ibu-ibu. Ibu-ibunya belum tua-tua amat, tapi muda mah udah kelewat. Iya, setengah tua. STW apa namanya kalau setengah tua? Bukan S-doger, bukan. Kalau S-doger mah ada kelapanya Bu ya. Gini kalimatnya, Pak Ustadz, saya mah pengennya udah ngumpulin kebaikan aja udah nggak kepikiran yang lain-lain mah. Pengennya udah ngumpulin kebaikan aja. Masya Allah, cakep amat ini kalimatnya ya. Orang kan mesti sepakat Bu dengan kalimat itu. Jangankan yang STW, STLR juga harus mikir ke situ kan. Betul kan? Namanya umum. Nah kalau orang merasa dipantau Allah, maka perjalanan hidupnya cermat sekali. Semuanya serba dihitung, dikalkulasi. Apa kalkulasinya? Ini manfaat apa mudarat? Ini boleh apa tidak boleh? Kalau saya lakukan yang nggak boleh saya lakukan tuh udah banyak bener, udah nggak kehitung kalkulasinya berapa. Saya justru kepengennya hari ini, kalaupun tidak bertambah kebaikan, tapi tidak bertambah keburukan. Itu orang yang dia merasa, dia yakin Bu, hadir rasa dalam dirinya kalau dia dipantau Allah, maka sikapnya, responnya dalam perjalanan kehidupan dia itu seperti itu. Kalaupun nggak tambah manfaat, tapi tidak menambah mudarat. Kalaupun tidak tambah pahala, tapi tidak tambah dosa. Syukur-syukur tambah pahala, syukur-syukur tambah manfaat. Gerakan dihitung, diamnya dihitung. Gerakan dipantau, diamnya dipantau. Geraknya dihisap, diamnya pun dihisap. Nah ini ibu-ibu. Yang kedua itu muraqabah. Yang ketiga muhasabah. Muhasabah juga sama nih, nggak mesti nungguin tua, apalagi sudah tuh tua. Ya saya dibilang tua, terimalah. Karena emang cucu udah banyak, jenggot juga udah putih. Tapi kadang-kadang suka kelewatan Bu, karena saya nggak pernah protes. Dibilang tua, jadi kadang-kadang mereka kelewatan. Acara selanjutnya adalah sambutan mewakili sesepuh Cibubur. Allahu Akbar walillahilham. Mentang-mentang dibilang tua nggak pernah protes.
sesepuh ibu-ibu. Perasaan saya kan kalau udah sesepuh kayaknya jalan juga udah susah. Saya unjukin ke bang, bang sesepuh gitu. Ibu-ibu, muhasabah itu apa sih? Introspeksi diri. Persis. Orang soleh zaman duluan sesuai dengan peralatan yang ada pada saat itu, lampunya tuh bisa diturunin, bisa ditaikin, Bu. Kalau kita kan enggak. Kalau mau turunin gimana caranya? Orang sudah paten di situ tempatnya, bisa juga dilepas atau dimatikan. Matikannya pun nggak pakai ditiup, cukup apa namanya, saklarnya, ya kan? Onnya dirubah jadi on, mati dia. Yang dulu bukan, lampunya pakai semprong, ada toplesnya, ada sumbunya. Toplesnya mesti diisi bahan bakarnya minyak tanah, ya kan? Semprongnya kalau didiemin lama-lama nggak pernah dibersihin, apa tuh? Buram, kekuning-kuningan awalnya, lama-lama ke coklat-coklatan, lama-lama ke hitam-hitaman. Diputar full sekalipun terangnya tidak memantulkan keluar. Jadi ibu-ibu mereka tuh sebegini, ditaruh tuh lampu, namanya lampu tempel, ya lampu templok, karena bisa ditemplokin tuh di dinding. Ditaruh di bawah, ujung jari kelingkingnya, Bu, itu ditaruh di bagian atas semprong tuh lampu. Kalau itu dia nggak kuat, dia cepat tarik. Lantas dia berujar, dia ngomong begini, kalau ujung kelingking saja saya letakkan tidak langsung kena api, tidak sanggup menahan panasnya meski hanya beberapa detik saja, ya Allah, bagaimana sekujur badan ini kemudian dilempar oleh malaikat Zabaniyah ke tengah-tengah kobaran api neraka yang sudah dipanaskan sekian ribu tahun yang lalu. Tuh ibu-ibu, ini namanya introspeksi, muhasabah. Mana sanggup ini yang begini empuk, iya kan? Begitu masuk sebentar saja ngelotok sudah ibu-ibu yang saya hormati. Maka itu mereka lakukan. Akhirnya mereka termotivasi, sadar, buah dari muhasabah, ya, bahwa badan dia begitu lemah, nggak akan sanggup kalau dilempar dengan garangnya oleh malaikat Zabaniyah ke tengah-tengah kobaran api neraka yang sudah dipanaskan sekian lama. Maka akhirnya dia berusaha berlindung pada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Yang keempat, ibu-ibu mujahadah, sungguh-sungguh ibadah pada Allah. Dia nggak mau lewat waktunya sedetik pun, melainkan di dalamnya ada nilai ibadah. Cerita Abdullah bin Abdul Malik, ibu, ini banyak dikutip oleh para ulama ahli sejarah, terutama yang konsen di bidang biografi orang-orang soleh gitu ya, Bu ya. Itu cerita Abdullah, saya berjalan satu hari bersama ayah saya Abdul Malik dan beberapa orang yang lain. Dan Abdul Malik ayah saya itu saya tandu. Zaman dulu, Bu ya, belum ada kursi roda. Ya Saudi Arabia sendiri, Mekah itu pakai tandu ratusan tahun. Yang nggak mampu tawaf jalan, diapakan itu dulu? Ditandu. Kalau sekarang ya memang ada didorong pakai kursi roda. Bahkan sekarang ada mobil listrik, motor listrik yang bisa dipakai untuk tawaf. Belum pernah nyobain, Bu ya? Sama, saya juga belum. Nganterin jamaah untuk beli tiket sih pernah, padahal masih muda, mau cari sensasi rupanya. Maksud boleh nggak sih masih muda gini tawaf itu? Boleh. Nabi pernah tawaf dalam keadaan berkendaraan pakai tunggangan, boleh. Kan pahalanya di kita dibanding jalan kaki. Nyoba aja Pak Ustadz. Ya boleh, silakan. Di mana tiketnya? Naik ke atas lantai 2, beli tiketnya situ, nanti dikasih ini dan termasuk waktunya seberapa lama. Tapi kita bukan mau ngomongin itu, ibu-ibu. Abdullah cerita tentang ayahnya Abdul Malik yang jalan satu hari bersama-sama dengan beberapa orang yang lain. Itu ayah saya menginstruksikan pada saya, kamu jalan dari sini ke pohon situ sambil baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kami turuti perintahnya.
Kami jalan, subhanallah, 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 subhanallah. Begitu sampai di pohon tersebut yang ditunjuk oleh ayah saya, cerita Abdullah, anaknya Abdul Malik ini, ibu-ibu yang saya hormati. Nah sekarang dari pohon ini kau berjalan, kalian berjalan sampai pohon itu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai sekarang kamu jalan, kalian jalan dari pohon ini ke pohon sana sambil tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu sudah sampai, Bu, kata Abdul Malik, kenapa kalian aku perintahkan baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, agar tidak kosong waktu yang kalian lewati dari kebaikan. Masya Allah kan? Padahal nggak subhanallah, nggak istighfar, nggak la ilaha illallah, sampai nggak kira-kira? Sampai, sampai kan? Sampai. Tapi ketika ada subhanallah, ada istighfar, ada tahlil, ada yang beda nggak jadinya? Ada yang beda. Catatan lembaran amal baik berubah, catatannya bertambah lebih banyak. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita nggak baca cerita-cerita tentang orang soleh, bagaimana mereka menghargai waktu dan mengisi waktu itu dengan kebaikan, kadang-kadang kita suka lewat juga tuh, nggak juga. Sambil nyetir motor bisa subhanallah, sambil setir mobil bisa subhanallah, apalagi orang cuma sekedar dibonceng sambil tidur juga bisa. Kalau yang dibonceng maka artinya orang tergantung siapanya orang, seberapa besar dia menghargai waktu, seberapa besar dia ingin memanfaatkan waktu. Tuh. Kaitannya langsung dengan teks hadis ini apa? Wahsub nafsaka ma'al mauta, hitunglah, anggaplah dirimu, hitunglah dirimu, anggaplah dirimu sudah bersama orang-orang yang bertempat tinggal di alam barzah. Ma'al mauta, bersama orang-orang sudah meninggal dunia, maksudnya kan ahli kubur, alam kubur kan. Di alam kubur, ibu-ibu yang saya hormati, segala yang dia lakukan ketika hidupnya di dunia itu yang jadi temannya dia kan. Iya kan? Sudah berulang kali kita takziah orang, dan sudah berulang kali juga kita nganterin orang ke kuburan. Ternyata yang ngebangun komitmen dalam kehidupan rumah tangganya, pokoknya kita hidup semati ya ma. Iya pak, saya juga sayang banget sama papa. Kita hidup semati. Begitu meninggalnya satu duluan suaminya, bukan istrinya. Ayo coba, ayo adek. Pak, kenapa papa bukan saya aja? Begitu selesai dimakamkan, histeris bu, nangis. Nggak boleh tuh nangis histeris bu ya. Oh saya nggak mau pulang, saya mau sama papa. Kerabatnya dengar beneran. Kalau emang beneran kita tinggal nih, kita udah mau pada pulang. Nah coba kira-kira beneran nggak kira-kira? Malah dia udah sampai rumah duluan ibu-ibu. Tuh kan gitu kan? Tasbih, istighfar, tahlil, tahmid, walhasil al-kalimatut thayyibat, kalimat-kalimat yang indah, ringan di lidah, tapi berat di timbangan amal. Apalagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, jelas banget itu Nabi SAW sudah jelaskan. Nah, hitunglah dirimu, anggaplah dirimu sudah bersama orang-orang yang menghuni kubur. Fala yakunu amamuka illa na'imal qabri au azabih au azabah, maka tidak ada di hadapan engkau kecuali kenikmatan kubur atau azab kubur. Iya benar, kita ini lagi jalan, sadar nggak sadar, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, jalan. Atau kita sedang dalam antrian panjang yang kita nggak tahu urutan nomor antrian kita itu nomor berapa bu. Untuk apa? Untuk ke depan. Ke depan itu kemana? Masuk alam barzah. Alam barzah hanya salah satu di antara dua kemungkinan saja. Dia jadi nikmat kubur atau dia jadi siksa kubur. Kan gitu ibu-ibu. Nggak tahu kita nomor berapa. Ibu ada megang nomor antrian nomor berapa? Mudah-mudahan sih bukan nomor 10 ya bu. Karena sekarang yang lagi diperiksa nomor 9. 10 kan tinggal habis dia ibu-ibu, berarti nomor 10 kalau 9-nya sudah selesai. Tapi itu realita perjalanan kehidupan setiap kita, siapapun kita ini. Siapapun kita ini.
Ibu-ibu yang saya hormati, hadis-hadis semacam ini, kalimat-kalimat yang Nabi ucapkan dengan lidahnya yang mulia, yang semacam ini muatannya ibu-ibu, manfaatnya luar biasa buat kita. Manfaatnya luar biasa buat kita. Karena siapapun kita nggak pernah dianggap, tapi seberapa banyak kita beramal soleh. Sebesar mana keinginan kita untuk mendapat ridho Allah, sebesar mana upaya kita untuk terhindar dari murka Allah, sehingga selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, dari mulai di alam kubur sampai kepada di alam akhirat. Wattaqi da'watal mazlum. Di poin yang terakhir dari hadis yang 186 ini, Nabi peringatkan, takutlah kau terhadap doa orang yang jadi korban kezaliman. Kenapa Nabi peringatkan supaya orang takut terhadap doa orang yang menjadi korban kezaliman? Fa innaha mustajabah. Lantaran doa orang yang dizalimi itu dikabul, diterima, meskipun bukan orang Islam, Bu. Itu iya. Jangan kita berasumsi yang dizalimi orang Islam lalu dia ngedoa, maka yang berbuat zalim akan dapat karmanya. Orang di luar Islam pun kalau dia korban kezaliman, dia doa menurut agamanya, doanya cespleng. Cespleng kan? Bukan cespleng. Nah itu dia makanya begitu udah selesai saya ngomong cespleng, saya kok cespleng ya? Gitu. Tapi kalau doa cespleng tuh kurang enak ya, mustajab. Bahasa dukun manjur ibu-ibu, mustajab. Tuh. Ibu-ibu yang saya hormati, orang ketika berbicara atau mendengar kata-kata zolim, itu kadang-kadang persepsi mereka nggak sama. Zolim itu ada yang tanahnya diambil, rumahnya diambil, motornya dicuri, mobilnya dicuri, uangnya dirampok. Ya itu benar, zolim, benar. Tapi zolim bertingkat-tingkat. Saya ingin memulai dari yang paling kecil dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bertetangga. Ibu-ibu yang saya hormati, sampah diambilnya 3 hari lagi, tapi sampahnya sudah digantung di depan rumah. Gantungnya bukan ke dalam, tapi keluar. Luar itu jalanan, jalanannya jalanan punya umum. Tikus kerbuk, rupanya nyari kepala udang. Plastiknya berantakan, rusak. Isi sampahnya jadi berantakan. Dilindas roda motor, pecah. Begitu besok, kira-kira sedap nggak baunya? Ya Allah ya Karim. Padahal taruh saja dulu di belakang rumahnya. 3 hari nanti pasti nggak, baunya pasti sedap. Iya. Tapi masa yang mau sedapnya dibagi ke orang-orang, saya pakai istilahnya sedap aja deh Bu. Orang bengu jadi nggak enak juga kan. Halo? Ibu-ibu? Jangan dipikirin jauh-jauh, jangan. Ingat-ingat aja, saya pernah gitu apa enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Tadi pagi ibu-ibu, saya tuh pulang, nyampe rumah mungkin hampir jam 6 lah. Terus mau istirahat sedikit, ya, tapi istri saya bilang ada tamu. Ya iya, padahal mau ngantuk banget ini nih. Katanya mau ketemu sebentar aja. Ya udah, karena sebentar aja saya pikir iyalah. Salah satu curhatnya itu Bu. Jadi konflik kehidupan bertetangga, salah satunya itu tadi, sampah yang akan 3 hari lagi baru diambil, tapi sudah ditaruh di depan, pecah, baunya kemana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Zalim nggak tuh? Oh, zalim. Jadi bukan yang besar aja, apalagi 1 karung dibawa dari rumahnya di depan rumah Bu Haji, ditaruh di depan rumah Bu Haji. Bu Haji emang orangnya sabar banget. Ini punya siapa, ditaruh di sini, ketinggalan kali ya. Malah dia simpan di rumah dia, bikin status. Kalau ada yang kehilangan sampah 1 karung, hubungi nomor saya karena saya simpan di rumah saya. Tapi
Tapi itu Bu Haji, kalimat sebagus itu, stressingnya itu ngingetin yang buang. Cuma dipakai narasinya kayak gitu biar enak bacanya. Tapi kalau yang ngerti, ini orang lagi marah ini. Ibu-ibu sampai di beberapa tempat, ini juga saya dapat cerita. Jadi saya nggak ngada-ngada, ada faktanya begitu. Ada pengawas di situ yang ngawasin orang buang sampah yang model-model tadi. Begitu ada orang buang sampah itu diambil, diuber langsung tuh Bu. Yang buang tadi dikasih, Pak, buang di tempatnya Pak, bukan di sini tempat sampah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Zalim bukan? Zalim bukan? Zalim. Saya mau pengen ngomongin yang lain, tapi ini bukannya berarti saya jadiin sebagai contoh, bukan. Tapi nanti saya pengen respon ibu, komentar ibu. Rumah sakit itu yang di ruang pasien rawat inap ada jam besuknya ya. Kadang susternya juga kasih ingat kepada yang besuk, Bu tolong ya jangan lama-lama gitu. Pernah punya pengalaman gitu? Pernah, sering. Kita besuk, ada jam besuk, besuknya benar di jam besuk, berarti nggak menyalahi prosedurnya nggak salah. Kemudian susternya jangan lama-lama ya, soalnya pasien butuh istirahat. Tapi yang jenguk ini Bu, ajakin ngomong terus itu pasien yang lagi sakit. Oh iya benar gitu, oh iya benar. Wah ini pasien yang lagi sakit seperti sehat, seperti sehat, kalau semangat merespon yang besuk itu, ya. Tapi begitu dia pulang Bu, tadi tensinya 140. Begitu yang besuk pulang, suster tensi lagi 180. Kok jadi gini Bu? Iya tadi ada yang besuk cerita begini-begini, hati saya ngedongkol juga. Tuh, itu kira-kira Bu, kira-kira perilaku seperti itu zolim juga nggak? Zolim juga. Iya, sudahlah. Besok orang sakit itu jangan lama-lama. Tengok, ditanya apa yang dirasa, boleh sentuh sebagian badannya gitu. Ini maksudnya kalau sejenis gitu Bu ya, sentuh. Oh nggak demam kok, ini mah paling ringan-ringan aja gitu kan. Doain dan minta doa dari yang sakit. Sudah selesai, pamit pulang. Ini cerita ke barat, ke timur, segala macam, termasuk Selat Hormuz diomongin juga lagi suara sakit ibu-ibu. Ya Allah ya Karim, udah gitu ngomongnya nakut-nakutin. Sakit apa Bude? Kata dokter mah gula darah saya tinggi. Hati-hati lu Bude, darah makan kemana-mana Bude. Bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke liver, bisa ke paru. Kalau gula darah, hati-hati lu Bude. Lah si budenya diomongin kayak gitu. Sebelum dibesuk sakitnya 1,5, pulang yang besuk sakitnya 2,5, nambah 1. Halo, ibu-ibu yang saya hormati, kadang nggak sering sih, ada orang yang lupa menempatkan diri, menempatkan sikap, kadang itu. Tetapi kalau orang biasakan, insya Allah kebiasaan-kebiasaan yang merugikan orang lain, insya Allah akan dapat diminimalisir. Bahkan lama-lama insya Allah bisa dia tinggalkan. Jelas kira-kira? Kita lanjut. Wabihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubudur rahman, sembahlah oleh kalian Tuhan yang Maha Pengasih, yakni yang bersifat Ar-Rahman. Haknya Allah itu sih Bu ya, itu ada paham dah. Tugas kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua Nabi katakan wa at'imut ta'am, kasih makan orang-orang yang lapar. Ngasih makannya orang yang lapar supaya terasa oleh orang yang lapar. Apa nggak boleh kasih makan orang yang kenyang? Boleh, tapi kadang jadi mubazir karena dia sudah kenyang. Loh, tapi kalau ngasih makan orang yang lapar, terasa sekali itu. Langsung yang lapar, hilang laparnya jadi kenyang.
Tempo hari Bu booming tuh yang disebut Jumat Berkah. Banyak masjid menyiapkan itu apa namanya? Makan. Iya, Jumat Berkah. Padahal kalau Jumat udah pasti berkah. Kalau Jumat udah pasti berkah. Sebetulnya cakep kalau diistilahkan dengan istilah Jumat berbagi. Tapi yang dikasih makan ya orang yang begitu di rumah udah disiapkan gurame asam manis dari masjid, cuma bihun. Akhirnya kan gak dimakan. Kata istrinya, "Pak, gurame asam manis atau bihun yang dari masjid?" Kata suaminya sambil bercanda, "Kayaknya saya masih cerdas dah." Oh gitu, ya berarti gurame asam manis ya. Ibu-ibu yang bihunnya nggak dimakan akhirnya. Tapi kalau dikasih makan pada orang yang lapar, saya lihat ada orang sengaja Bu, dia berhenti pakai motor, dia bawa karton begitu, dia turun itu satu orang, ya dibagi kepada bapak-bapak yang pegang pacul, cangkul gitu Bu, terus yang gerobak apa namanya, barongsok ya, itu dikasih. Mereka terimanya senang benar, karena kalau mereka makan harus bayar, minimal mereka keluarkan uang 10.000 rupiah. Tapi ini mereka dapat, Masya Allah, tabarakallah. Di rumah-rumah makan atau di kedai-kedai minuman itu kalau hari Jumat rupanya tukang dagangnya itu keluar Ibu. Dia sudah siapkan di mejanya, ada beberapa gitu. Kemudian yang lurus-lurus malah dipanggil-panggil. Saya berhentilah. Saya pulang Jumat di satu masjid di Kelapa II, saya berhenti, minggir. Dikasih saya, "Pak Haji, oh terima kasih Mbak, ST, S. Tempatnya besar Bu, segini ada tempatnya." Sampai rumah saya minum, manisnya luar biasa. Aduh, saya bilang, "Nih gimana ya? Saya kalau manisnya terlalu nih nggak bisa, karena terlalu manis tuh saya mual gitu. Gimana ya?" Jadi teh panas gitu ya Bunda ya. Istri saya bilang, "Udah masukin lemari es aja, bukan tambah hangat, masukin lemari es aja." Cucu saya pulang sekolah buka lemari es. "Njit, ini punya siapa?" "Punya Njit." "Boleh nggak?" "Boleh." Sedot. Sebentar habis ibu-ibu. Ya, terasa lagi haus. Kan gitu Bu. Orang lagi haus bukan butuh uang, tapi butuh minum. Orang lagi lapar butuh Nabi wa'atimut ta'am, kasih makan orang-orang yang lapar. Di poin ketiga, wa'absyus salam, sebarkan salam. Salam itu perdamaian. Boleh dimaknai secara tekstual, yakni salam ketemu siapapun, orang kita kenal, orang nggak kenal, ucapkan salam. Tapi nanti kalau orang beda agama jangan Bu ya, orang nggak kenal pun kita ucapkan salam. Kalau yang bersangkutan tidak jawab ucapan salam yang kita sampaikan, insya Allah malaikat yang jawab, nggak ada ruginya sama sekali, ya, nggak ada ruginya sama sekali. Tapi kalau sama yang emang lagi agak-agak ada masalah gitu, diucapin salam jangankan perlahan, keras juga nggak akan dijawab. Jangankan cuma sekali, 3 kali pun nggak dijawab, karena memang lagi sedikit, lagi ada keles gitu. Keles apa namanya? Keles apa kelas? Oh keles ya. Jangan Bu, jangan dikerjain orang. Cariin ucapin salam. Oh dia nggak jawab kan jadi dosa. Jangan. Kan kalau jawab salam hukumnya apa? Nggak jawab berarti dosa, kecuali uzur, nggak jawab karena nggak dengar. Tapi kalau keras, assalamualaikum, orangnya cuma 3 meter, masa ya nggak dengar kan gitu ya. Jangan dikerjain, biar dia dosa, biarin. Jangan. Kalau kayak gitu sama aja jahatnya berarti Bu ya. Nah, kalau orang sudah ibadah kepada Allah yang nama lainnya Ar-Rahman, sudah beri makan orang yang butuh bantuan dia, kemudian dia sudah tebarkan salam atau kesejahteraan Bu ya, secara kontekstualnya nih, ibu-ibu kesejahteraan itu berarti ya dia, di mana saja dia berada, dia bermanfaat buat orang banyak. Tidak adanya dia orang rindukan dia, tidak adanya dia orang kepengen dia datang. Karena ketika dia datang banyak masalah, orang jadi hilang masalahnya. Orang yang tadi sedih jadi gembira, orang yang tadi susah jadi senang. Bukan melulu dengan materinya, tapi dia
pandai betul menyusun kata-kata sehingga orang tuh merasa terhibur dengan keberadaan dia. Nah kalau sudah begini, Nabi katakan tadkhulu al-jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kesejahteraan. Modalnya kan berarti 3 ya. 1 ibadah mahdoh, kaitannya kita dengan Allah. Kemudian yang kedua ibadah ghair mahdoh, kaitannya dengan lingkungan, interaksi sosial, yang susah dibantu, yang perlu ditolong. Kemudian apalagi sebarkan salam, baik salam dimaksud assalamualaikum itu maknanya kan doa ibu, ataupun salam artinya kesejahteraan. Maka ketika 3 hal ini direspon perintah Nabi, tadkhulu al-jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Saya kira ini ibu-ibu, hari ini ada 2 hadis kita bicarakan, kita bahas. Baik, saya kira ini mudah-mudahan manfaat. Kita tutup ini majelis dengan doa, namun seperti biasa sebelum doa kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kehadirat Allah yang Maha mengijabah semua doa agar Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman Islam kita. Diberinya kita umur panjang dalam sehat, dalam taat, dalam rahmat, dalam berkah, dalam ridhonya. Segala macam kesulitan baik kita maupun saudara-saudara kita segera diangkat kesulitan tersebut. Penyakit yang ringan apalagi yang berat, bagi mereka yang sedang sakit semoga dilipat gandakan sabarnya, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dibutuhkan sepanjang proses pengobatan penyembuhan berlangsung, Allah yang Maha Kaya akan mencukupi semua kebutuhannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa kama nawa salafuna salih bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang sangat saya hormati, sangat saya aturkan terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.